gimana ya, mau ya. Ini nggak ada yang dokumentasi, jadi ngambil momen sendiri. Ya nggak apa-apa dia, itu kreatif namanya. Itu kreatif namanya. Ini ada MC kondang nih, udah nasionalis. Nah, ini dong. ada Kak Winda nih. Iya benar. Jika masuk sebagai tamu istimewa, itu Bunda Rufaida. Oke, luar biasa. Selamat menikmati Kak Winda. Aku juga didampingi sama MC kondang hari ini. Kamu maksudnya? Lo kan benar. Cuman hanya ada pacu dulunya, baje. Oh ini biasa aja ya. Harus Siap siap. undangan, bukan di IC. Ya begini dia harus siap tempur dan siap ini dalam segala hal. Kan saya silahkan di luar, saya melihat suasana di dalam. Oh gitu. Ya, Oh oke. ini. Gantian dulu ya. Nah, ini bisa lihat suasana kebersamaan para undangan dari keluarga besar Bunda Rufaida. Saya akan sampaikan. Yang kopi, bagaimana kan suasana di luar masih ramai? Ya, dari Ya, tapi mungkin ya berjamin. Aha. Ya, kopi sudah ya. Rekomendasi sekali, rekomendasi enak sekali. Nah. Jadi pesanannya nyusul. Jadi kita naik ke atas, melihat suasana di atas. Oh boleh. Atau rekan saya di bawah, saya di atas. Atau yang bawah. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kabarin saja ya. Ini soundnya juga luar biasa ini. Iya. Kita juga pernah. Dari siapa soalnya coba tanya. Soundnya dari mana, Pak? Dari mana? Ya. Fadil Musik. Oh, Kita pernah diiringi dulu waktu di Bang Fadil. Hamid. Walah, ternyata Bang Fadil. Di Hamid Risto Cafe. Oh iya ya, keren. Itu IO-nya untuk sound. Fadil Musik, luar biasa kan? Luar biasa banget. Saya coba naik ke atas ya. Coba. Aku nanti aja ke atasnya ya. Ganti-gantian ya, jangan dua-dua di atas. Iya. Nanti gak mau turun lagi. Kalian aku buat momen, aku kan kalau nggak ada momen kan bukan di Jepang namanya itu. Nanti jangan geleng-geleng kepala ya, ini sahabat momen. Oke. Di atas luar biasa rekan saya di belakang. Pemandangannya keren. Kita melihat menikmati sungai Jangan lupa satu paket dengan kalinya nih belakangnya. Oh iya. Wah. Nanti jangan lupa ya. Aku bisa ngobrol masih. Ya. Lucu gitu ya. Lebih sejuk di atas rekan saya, Jakarta. Oh iya. Dari ketinggian. Kelihatan. Oh keren. Ah, Nanti aja kita fotonya mau. Oke. Mungkin kalau sudah bertahan seperti yang Bunda bilang tadi ya, mungkin agak lebih bagus lagi nanti ya. Kita tanya ya, Mama. Ya, tinggal nanti tahap kedua informasinya akan dibangun di bagian belakang itu oleh sehat. Iya. Satu kopi. Karena ada makanannya juga ya. Iya, ada. Makanya dibentuk seperti lesehan. Dan kalau mau ngopi sore kayaknya enaknya di belakang itu ya, di bawah yang ada belakang yang ada tambahnya itu keren juga itu Mama. Kalau yang untuk ngopi sorenya mau? Kopi sore kalau untuk siang bisa menikmati makanan. Ya, makanan untuk jamuan makan siang bersama keluarga dan tamu-tamu kehormatan bisa rekomendasi ke Kopi Jingga. Selain minuman kopi juga ada makan siang, karena di sini bisa juga mungkin dikatakan resto dan kafe. Ya, Ya. terutama Mama ini bisa ngajak keluarga nanti kemari ya. Pasti. Terus teman-teman yang dari Ini yang paling dekat dengan lokasi ini kan saya juga nih Oh, iya. dari daerah mana ya? Ini yang ini di tempat tinggal itu di Trundaro ya. Trundaro. Ya lebih dekat ya. Dari Krung Raya jauh. Dulu sebenarnya aku kan bilang Jambe juga. Besar. Terima kasih.
Dan ada komunitas lain yaitu komunitas tunawicara. Itu nah tengok bahasanya, katanya coba lihat bahasanya, saya datang ke sini untuk kenduri, katanya tuh. Itu sekolah mereka, jadi tidak sama dengan tunarungu yang lain, tunawicara yang lain. Ini pintar, anak saya satunya tunarungu. Mereka punya keluarga yang solid ya, solid dikatakan solid, punya keluarga, punya tanggung jawab yang baik meski mereka tidak bisa berbicara. Jadi kita mestinya harus ikut seperti mereka, karena memang Maulidin, Jud, ada kalanya kita harus berguru kepada binatang, cara menggaruk tidak pakai tangan misalnya, begitu ya. Kemudian kami juga ucapkan selamat datang untuk beberapa keluarga yang telah berhadir. Beritahu juga ya, iya, berguru kepada asal jangan berguru kepalang datar, dapat berusaha belang kaki. Kalau berilmu juga itu bagus ya. Kalau berguru kepalang ajar dapat apa ya? Dapat apa ya? Kayaknya Bunda harus banyak ya. Banyak belajar sama benar. Jadi itulah komunitas yang saya gambarkan tadi. Jadi kita jangan pikir bahwa kita serba berkelengkapan, pintar, bisa mendengar, bisa berbicara, dan mempunyai kehandalan di bidang kita masing-masing. Kita sudah oke. Mereka tidak punya telinga, artinya bukan tidak punya telinga, tapi mereka tidak bisa mendengar. Mereka tidak punya mata, tunanetra. Mereka tidak punya badan yang lengkap, barangkali tunadaksa. Mereka punya kelebihan yang tidak tergambarkan oleh kita. Benar sekali ya. Dan itulah kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah, adalah satu gambaran buat kita bahwa betapa dunia ini diciptakan dengan berbagai keanekaragaman. Kalau ada keanekaragaman hayati, inilah ini di dalamnya. Tapi hari ini benar-benar luar biasa ya. Kita dari ini menghadiri undangan Darul Faedah karena yang karena yang minum itu bukan hanya orang Recommended untuk iya. teman-teman, keluarga untuk menikmati weekend bersama keluarga. Kita lagi renovasi sebagai selamat saya derintis di Dia awal punya fisik yang juga. punya Saya ini pendengaran yang pimpinan bagus, utamanya adalah manajernya tidak punya Darul Faedah. kesinambungan dengan kita, artinya tidak nyambung dengan dunia kita. Darul Faedah dan Ya, saya juga sudah berbicara dengan dunia dia. Dengan bahasa isyaratnya. Bukan, yang autis itu bukan dunia isyarat ya. Dia tidak, ya autis. Dia tidak nyambung dengan dunia kita. Dia tidak paham. Kalau berlari saja. Kalau makan saja. Kalau tidur saja, begitu dia. Jadi dia juga manusia saya kira. Dan itu adalah apa ya? Boleh kita katakan merupakan pelanggan kita. Iya. Jadi tidak juga harus orang kaya semua. Benar Bunda, makanya saya bilang hari ini Bunda itu mengundang semua kalangan. Luar biasa banget. Mudah-mudahan usaha Bunda bersama keluarga bisa lancar dan terus sukses. Kita aminkan bersama. Kita bekerja sama dengan setiap lini kehidupan. Artinya rumput yang paling rendah sekalipun dia bersahabat dengan rembulan yang ada di atas langit. Itu artinya cuaca yang ditimbulkan oleh kehijauan alam itu akan memberikan suatu kenyamanan, kestabilan. Artinya tadinya kita berpikir bahwa bulan yang nun jauh di sana tidak ada hubungannya dengan rerumputan yang ada di lereng, di alun-alun, di pegunungan dan lain sebagainya. Sungguh itu merupakan suatu apa katakan itu sebagai kehidupan
intinya begini Bunda ya, kita tuh saling membutuhkan loh, betul kan satu sama lain ya. Mata rantai. Iya, Mata rantai kehidupan. Ya. Artinya kalau rumput bisa mengeluarkan udara yang yang dingin. Ya. Kemudian matahari panas, gitu ya kan? Terik. Jadi dinetralkan di tengah-tengah karena tadi rumput masih ada suasana yang normal, yang dingin, adem, sehingga memberikan pada hari ini menghibur sekali ya, ya, so nice. Pak Fadil, Ya, satu lagi. ya sebentar. Kita sampai sore ini masih ada yang berdatangan, memberikan kehangatan, memberikan doa berkah untuk kami keluarga, untuk masyarakat Asonangro tentunya, tentu berbagi kebahagiaan. Karena kata orang tua, di mana ada minyak wangi, di sana ada percikan kebahagiaan. Untuk itu Pak Fadil tentu merupakan satu kehormatan ya, bisa hadir di tengah malam buta katanya, tapi terkonek dengan baik. Tapi hari ini di sini ada juga salah satu mewakili dari Kandatel Provinsi Aceh ya. Ada Nanda kami, Supriyanto, dan cucu-cucu kami hadir di sini cantik-cantik, memberikan support, memberikan apresiasi ya, good appreciation. Thank you very much ya. Semoga teman-temannya ini dari mana nih? Dari Kampung Pinang enggak organisasinya? Abang dulu, udah. Oh iya, Ini pakai es, yang nggak pakai es. Yang nggak pakai es nggak ada lagi. Kita bikin satu aja yang nggak pakai es. Oh boleh. mau kasih buka itu. Kacun. Dia request dari tadi kan. Ada pokoknya kadang. Fadil, Iya, Bu Ida. iya, kita kan rekanda lama ya. Iya, sudah lama. Sudah lama sekali sampai kapanpun. Ini lagi video, aku pesan tadi, aku bilang kasih kacu satu, dari tadi pesan belum datang-datang. Aku pesanin kayak gini yang nggak ada es, udah habis lah. Terus dalam lindungan Itu Allah solid. Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang sudah damai. Yang di gondrong itu. Si gendong Ya, ya. satu kawasan Mas saya. Itu kawasan ya. Iya. Tapi kelihatannya Iya. si gondrong senang berada di tepi danau. Oh, Iya. menikmati suasana ikan bandeng. Ayah ada kepitingnya loh. Oh, kepiting. Iya. Itu jangan salah-salah kepiting. Kepiting ada dua itu. Ya. Kepiting Ciko. Iya. Baik, Pak Fadil, sebagian lagu nanti mungkin ditutup sama Maulidin sama Ijun, teman kami yang sangat setia Bagi ini. saya Terima satu kasih buah. ya semuanya. Teman-teman yang ada di Asonangro semuanya, masyarakat, ibu-ibu semua yang sampai hari ini, sampai saat ini masih senantiasa duduk manis, menikmati suasana seri di hari-hari yang lain masih kami nantikan. Sekian, terima kasih, dan kita nikmati alunan vokal dari Fadil Keyboard. Oke, gimana? Kita sudah sampai di penghujung acara utama dari pada hari kebahagiaan ini. Keluarga besar Bunda Rufaida diberikan kepercayaan untuk kita meskipun sudah setengah tiang. Kita naik bendera setengah tiang. Ya, karena memang kalau orang-orang profesional itu ditembak langsung full. Ya, tinggal 15 jam. Dinamik. Oke. Cerita sedikit nih, ownernya udah cerita sedikit dulu, baru next. Oke. Pada hari ini, hari yang berbahagia ini adalah sebuah hari di mana usaha yang sedang dirintis dari Bunda Rufaida sebagai owner, sekaligus mungkin usaha ini adalah usaha keluarga, di mana mungkin inisiasi dari acara ini adalah yang pastinya pemilik perusahaan.
perusahaan ya, usaha keluarga dengan tajuk Kopi Jingga. Kalau dilihat dari namanya Jingga, kalau kopi pasti minumannya. Jingga ini biasanya suasananya. Kira-kira bisa nggak digambarkan atau disampaikan kepada pengunjung Jingga ini apa ya? Kalau menurut yang saya tahu Jingga ini ya suasananya mau mendekat sore, ya kan? Matahari hampir-hampir terbenam gitu. Jingga boleh Bunda di kita Bunda. Kopi Jingga. Dan sesuai loh, Kita closing. sesuai dengan lokasinya loh, Mama. Kopi Jingga ini mau. Ya, kita sudah diapit oleh, bukan diapit ya, kita mengapit. Mengapit owner dari Kopi Jingga. Sekaligus mungkin distributor dari Kopi Jingga sudah tadi hadir ya. Beberapa perangkat yang digunakan oleh Kopi Jingga, Bang Halim ya? Helmi. Oh, Bang Helmi. Bang Helmi itu jangan salah-salah ngomong. Sudah hadir, Ada memenuhi Bang Ali, undangan dari Ali dan beberapa tamu kebesaran lainnya sudah hadir, memenuhi undangan dari Bunda Rufaidah. Hari Dan ini aku adalah sudah mencicipi kopi Jingga yang luar biasa banget ternyata. Enak banget. Oke, mungkin perlu juga disampaikan oleh Bunda, selain dari kopi, kalau saya menyebutkan tadi dari apa yang disampaikan di awal, usaha ini selain juga kafe juga ada resto. Karena rekomendasi seperti disampaikan oleh Ampun si Ibrahim Prades, katanya di sini rekomendasi untuk kumpulan para bangsawan Aceh yang dari luar Nusantara maupun nasional yang berkumpul kalau datang ke Aceh, recommended akan dibawa ke Kopi Jingga. Kan begitu Bunda Rufaidah? Baik, kita minta sedikit sambutan hangat sehubungan dengan bagaimana kiprah atau mungkin inisiasi awal membuka usaha Kopi Jingga. Apakah ada rekomendasi khusus dari para petinggi-petinggi adat Aceh atau mungkin Bunda karena memang dari Majelis Ulama iya, kemudian dari budaya juga adat iya, kayaknya multi talent ini. Oh iya, multi talent ini Bunda. Silakan Bunda sedikit sampaikan kepada pengunjung inisiasi kenapa usaha ini dirintis dan disebutkan dengan Kopi Jingga. Kenapa nggak buat nama istilah yang lain atau apa dan sebagainya. Silakan Bunda. Iya, terima kasih Icut dan Maulidin. Ini Pak Guru dan praktisi ini, praktisi seni ini, pinter banget ini, impromptu untuk kita ya. Main todong saja. Katanya orang Batak bilang boras Pak. Jadi kalau orang Aceh bilang pagiban. Gitu. Boras Pak itu bahasa Aceh pagiban, gitu. Pagiban. Kalau orang Jawa bilang matur nuwun gitu loh. Matur nuwun nggih. Niki enek wong Jawa nang kene ta? Tahu lah sih. Enten wong Jawa nang kene ta? Ngoten ya. Mudah-mudahan ada yang pengen tahu kenapa Kopi Jingga gitu ya. Siapa yang menginspirasi? Yang menginspirasi kami, saya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada pembesar yang mendominir kita, tidak ada sesiapapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan imajinasi yang diberikan sehingga hadirnya Kopi Jingga. Kopi Jingga ini pemilihan sebuah nama yang pada saat itu banyak sekali nama-nama yang kita pilihkan, kita arai, kata orang kata orang yang mempelajari ilmu statistik itu diarai gitu ya, diarai ya kan, dimasukkan dalam satu tempayan lalu diayak gitu, diarai lalu dipilih. Hehehe, sudah ada yang diidam ya. Jadi diarai namanya banyak. Ada suasana senja namanya. Ada di bawah langit senja. Ada juga di bawah langit jingga. Ada juga di bawah kaki dermaga dan lain sebagainya. Banyak sekali terinspirasi kita. Pada suatu sore kita belum memiliki tanah di sini. Lalu kita berjalan-jalan mencari tempat karena kita ingin berkontribusi di bidang pengusahaan yang seperti ini. Jadi sesampai di sini ada sebuah tulisan artinya yang mau dijual tanah di sini. Lalu kita berminat, kita hubungi. Kan sebelum kita hubungi kan kita survei dulu, ya kan? Orang Telkom begitu. Orang Telkom itu kalau apa-apa disurvei dulu, cocok enggak daerahnya gitu ya. Dan ada anak saya nih orang Telkom nih. Jadi
itu kita walaupun dari orang yang lebih muda, kita boleh mengambil ilmu teladannya. Jadi saya lihat di sini suasananya indah sekali, warnanya ketika kala senja, ya kan? Sebenarnya boleh kala berdua, kala suang, kala senja, gitu ya. Tapi nanti kalau kala berdua ya berdua saja, ya nggak rame gitu. Tapi kalau di Jakarta nggak boleh bilang nggak rame, gitu. Nggak ramai, ya. Nah, kenapa kopi jingga? Kita mau jualan kopi gitu. Anak muda kan pengennya minum kopi di kala sore, tapi jangan tinggal sholat gitu loh. Nah, kala senja itu suasananya memang jingga keluar matahari. Pada waktu itu memang suasananya udaranya indah sekali, tidak ada hujan dan cerah. Jadi keluar warna yang benar-benar jingga, sehingga terinspirasi kita jual kopi di kala jingga. Kita ambil saja jadi kopi jingga, begitu. Kemudian saya jadinya pertama memang bukan mau buat kopi di sini. Saya mau tinggal, buktinya ada kamar tidur 2, terus ada dapur, ada kamar tempat sholat dan lain sebagainya. Jadi dilengkapi dengan itu semua. Akhirnya kita robah menjadi rooftop, ya kan? Ada rooftop di atas, itu bisa dinikmati mungkin oleh YouTuber nanti, siapa tahu ya. Ada YouTuber, ada anak muda, kala remaja, kala senja juga boleh di atas Bunda ya, umurnya boleh usia kala senja, Mas Fadil ya. Ini kan belum jualan. We have to close because this is a ceremony. Ya, we promote it to sell tomorrow. Ya, tinggal dapu blo, begitu kata orang Aceh. Tinggal dapu blo, ronyotok manduk. No, you have to stay here. Itulah riwayatnya mengapa kopi jingga. Tapi dengan nama itu kami harus membuat suatu inspirasi yang ekstra berpikir. Mengapa kopi jingga tapi produk jingganya tidak ada? Terpaksa barista kami bekerja keras menghadirkan secangkir kopi yang dinamakan dengan kopi jingga. So delicious, so delicious. Ada Daddy, bukan Daddy Corbusier, tapi Daddy tuh di sana. Over there, he can make it so delicious. Drinking, a lot of drinking. Come here. It is not persuaded buat nyokon jak pedaba-pedaba atau budoy-budoy. Benar-benar deh kata orang sana ya. Jadi datanglah, semoga semangat barista kami akan menghadirkan kehangatan, kenikmatan, kenyamanan, dan kebenaran serta kebaikan. Itu saja saya kira rekan-rekan. Ini dilihat-lihat, ini MC plus teacher, MC plus what do you say? Artist. Yeah, artist. Theater panggung artist. We can say artist. Mommy is look like that. Look like that. Yeah. Sometimes we act as the MC. Sometimes we act as the artist. Tiga-tiga ya kan? Mudah-mudahan kita semua nyaman dan berbuat jangan yang salah, ya kan? Kita saling memberi juga saling menerima. Kata orang Aceh, "Betos tapi andong tigo." Do not give for me always. Sometimes you have to give for anybody. It's a good panorama, a good situation. We can enjoy together. Jadi suka sama suka katanya begitu ya kan? Jadi take and give, di situ kita berlaku. Di kopi jingga boleh juga sesekali ada yang mungkin mau minum dengan skala rendah harganya, nggak apa-apa. Terjangkau ya Bu? Terjangkau banget. Dan di sini bukan hanya kopi kita sediakan. Kita di sini menyediakan makanan-makanan. Ada makanan khas Aceh yang dikolaborasikan, like Nusantara, katanya like Nusantara, gitu kata orang Chinese. Jadi kita di sini ada nasi putih dengan kari putih bebek.
ada nasi putih dengan kari ayam merah. Ada orang ingin makan manuk asam keung, ada juga. Nanti mungkin juga meluas ke makanan Nusantara, seperti orang-orang yang dari Jawa Timur kepengen rujak cingur gitu loh, pengen rujak cingur, kita siapin gitu. Ada buntel, kita siapin. Yang penting dihubungi gitu loh. Ojo ngono ya, kan? Jangan begitu mau dimakan baru by phone first ya. Nanti kita akan berikan apa ya? Ada apa ya namanya? Bukan, ada murah-murahnya gitu. Apa sih? Bukan. Promotion, promo ya, promo paket promo gitu. Jadi ibu-ibu yang pengen makan bersama, ibu-ibu pengen ngopi bersama, nanti anak saya dan teman-teman di dalam kru kami akan meracik bagaimana caranya memberikan kemudahan kepada teman-teman yang akan menjadi pelanggan untuk kami. Silakan hadir di sini. Tentu kita akan membuat protap-protap juga supaya masyarakat tidak terganggu. Kita juga jangan terdiskredit gitu ya. We do not make it discrimination for each other. Enggak untuk dia discrimination, juga enggak untuk kita. Jadi sama-sama masyarakat bisa menikmati, ya win-win solutionnya ada. Jadi demikian hari ini, semoga berkah Allah berikan usia yang panjang dan kesehatan yang prima. Terima kasih atas kehadiran yang masih di sini, yang tadi sudah kembali kita sudah lepaskan dengan baik. Terima kasih adik-adik semuanya, teman-teman dari Lampineng tadi dengan apa ya, dengan berbagai ikonnya hadir di sini, kita senang menerimanya. Ananda Supriyanto, cucu-cucu saya ya, semua sudah hadir. Pak Fadil, thank you very much ya. Semua teman-teman, anak-anak yang ada di Asonangro, terima kasih. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah kira-kira harapan dan impian sekaligus bagaimana awal mulanya usaha dari Kopi Jingga ini dirintis. Tentunya sebuah inspirasi buat kita semua, dengan harapan pelanggan-pelanggan terdekat yang jauh dari jangkauan juga tidak menjangkau akhirnya bisa terjangkau, karena ini adalah recommended sekali bagi kalangan muda maupun kalangan lanjut usia untuk berkumpul bersama keluarga, karena ini adalah semua kalangan diberikan tempat yang sama dan pelayanan yang sama. Silakan rekan saya mungkin ingin menyampaikan sedikit harapan, kemudian bagaimana untuk mengajak teman-teman yang lain di luar sana bisa berkumpul di sini. Kita sedang sekaligus ini ya, di awal kita promosi, kemudian untuk esokan harinya yang pastinya produk-produknya tadi sudah disampaikan oleh Bunda Rufaida sebagai owner dan sekaligus pimpinan perusahaan. Pimpinan kafe ya. Pemilik. Ada, iya, memang ada juga ya. Iya. Kan kita tahu banget ya. Rekan saya Surana mungkin mau menyampaikan pesan-pesan harapan dan Ya, berhubungan dengan kegiatan kita hari ini, karena memang ini dadakan banget kita diundang, kemudian tanpa persiapan, kemudian kita berpartisipasi, memberikan kontribusi yang pastinya berkontribusi positif untuk bagaimana saling memberi dan mendukung. Sejauh ini memang kegiatannya memang positif. Toh ini juga adalah wadah untuk bagaimana memberikan yang terbaik, berbuat baik untuk mendapatkan amal jariah menuju akhirat kelak. Amin. Silakan. Ya, sebelum kita closing, kita anggap saja kita menjadi MC. Ya, harapan kita semoga saja pelanggan-pelanggan esok harinya bisa mengunjungi ke Kopi Jingga dan nikmati apa yang akan disajikan di Kopi Jingga. Pemiliknya Bu Faida Rashid. Itu saja, semoga betah. Kok nervous? Mau diatur dan nervous gimana nih? Udah diborong sama Bunda Rufaida. Iya, makanya Agak-agak nervous karena di samping Maha Guru. Jadi kan senior ketemu sama juniornya kalem-kalem dikit. Iya. Kalau nggak ada seniornya agak. Sebenarnya kan sudah disampaikan semua sama pemiliknya loh. Kalau boleh, Enggak, sudah disampaikan sama Bu Bunda. Jadi kayak simpang kayak gitu Jawa Asonangro.
itu aja. sebulan. Harapan kita cuma itu saja, untuk bisa mampir ya dan mencicipi bagaimana rasanya kopi juga. Itu. Oke, baik. Kita sudah sampai di penghujung acara. Hari ini adalah hari yang dimana keluarga besar Bunda Rufaidah berbahagia sekali bisa merintis usaha, dan kita berharap dan kita bermohon kepada Allah yang pastinya kepada seluruh para pengunjung, pelanggan-pelanggan setia dari Kopi Jingga, bukan hanya pada hari ini untuk hadir bersama keluarga menikmati semua hidangan dan sajian khususnya Kopi Jingga dengan suasana yang memang di senja hari, termasuk istilah lain kepada keluarga lain baik itu dari dalam lokal Banda Aceh dengan warga sekitarnya di Asonangro, juga di sebelah atau mungkin jangkauan-jangkauan lainnya di luar kota Banda Aceh, Sudah pasti. atau di luar kota Banda Aceh, juga di seluruh kawasan Aceh secara menyeluruh dan khususnya mungkin lagi secara Indonesia. Karena tadi ada julukan, tadi ada titipan pesan dari Ampun Ibrahim Prades, katanya ini adalah tempat rekomendasi untuk berkumpulnya para bangsawan Aceh. Kita berharap usaha ini memang mendapat keberkahan, rezeki berlimpah, menjadi mayoritas dan diminati oleh semua pelanggan, pastinya meninggalkan kesan yang terbaik. Akhir dari sebuah usaha adalah mendapat keberkahan. Insya Allah rezeki ini adalah titipan Allah, dan kita berharap Bunda Rufaidah diberi kesehatan, usahanya berjalan lancar, sukses tanpa hambatan, masyarakat setempat menjadi ikonik untuk menjadi keunggulan utama setelah Kopi Jingga ini berdiri dan berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan oleh keluarga. Sekian untuk hari ini, mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Mamau SSN, rekan Dan saya Cutratna. Saya Rufaidah Rashid. Kami trio Kuek-Kuek. Kami mohon diri. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.